Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, sukses mulia, Allahu Akbar. Anak-anakku yang hebat, perkenalkan saya Bu Ade Kurnia, Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di kelas 7. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita buka dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Pada bab ini kita akan membahas kandungan Quran Surat An-Nisa ayat 59 dan Al-Quran Surat An-Nahl ayat 64. Berikut adalah tujuan pembelajarannya. 1. Peserta didik mampu menjelaskan pengertian Al-Quran C2. 2. Peserta didik mampu menjelaskan pengertian hadis C2. 3. Peserta didik mampu menerapkan Al-Quran sebagai sumber ajaran dalam kehidupan sehari-hari C3. 4. Peserta didik mampu menerapkan hadis sebagai sumber ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari C3. 5. Peserta didik mampu menelaah berbagai kasus fenomena dalam kehidupan dan menghubungkan Al-Quran dan hadis sebagai sumber ajaran Islam C4. 6. Peserta didik mendiagnosis konsekuensi dari menggunakan dan tidak menggunakan Al-Quran dan hadis dalam kehidupan sehari-hari C4. 7. Peserta didik mengkritisi penggunaan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari C5. Anak-anak, marilah kita membaca bersama-sama Al-Quran Surat An-Nisa ayat 59 dan Al-Quran Surat An-Nahl ayat 64. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairan wa ahsanu ta'wila. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama dan lebih baik akibatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma anzalna 'alaikal kitaba illa litubayyina lahum alladhi ikhtalafu fihi wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun. Artinya, dan kami tidak menurunkan kitab ini kepadamu melainkan agar engkau dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan serta menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Al-Quran sebagai pedoman hidup. Dalil ini terdapat dalam surat Quran Surat An-Nisa dan Quran Surat An-Nahl. Mari kita belajar tentang kandungan Quran Surat An-Nisa ayat 59 terlebih dahulu.
Kandungan Quran Surat An-Nisa ayat 59 adalah Surat An-Nisa ayat 59 menjelaskan untuk patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dan pemimpin kita. Ketaatan ini adalah mutlak dan tidak bisa ditawar lagi. Orang yang taat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada hakikatnya, dia juga taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini dikarenakan tidak ada satupun perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kandungan Quran Surat An-Nahl ayat 64 adalah pada Quran Surat 64 Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan olehnya untuk menjelaskan apa yang diperselisihkan dalam perkara agama. Penjelasan ini akan menjadikan manusia dapat membedakan perkara yang benar dan salah. Al-Quran menjadi tuntutan menuju jalan yang benar, juga menjadi rahmat atau kebaikan bagi semua orang. Makna kedua ayat di atas. Kedua ayat di atas menjelaskan bahwa Al-Quran dan hadis menjadi sumber ajaran dan pedoman dalam menjalani kehidupan. Al-Quran berfungsi sebagai pedoman dan sumber dasar, sedangkan hadits berfungsi memberikan penjelasan atau rincian, yakni dengan menjelaskan maksud ayat atau memberi bimbingan untuk berperilaku sesuai tuntutan Al-Quran. Adapun hadis yang berkaitan dengan Al-Quran Surat An-Nisa ayat 59 dan Al-Quran Surat An-Nahl ayat 64 yang berbunyi, wajib bagi kalian untuk berpegang pada sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin sepeninggalku. Peganglah erat-erat, gigitlah dengan gigi geraham kalian. Jauhilah dengan perkara agama yang diada-adakan, karena setiap bid'ah adalah kesesatan. Hadis riwayat Tirmizi. Pemirsa yang berbahagia, mentaati Allah sudah semestinya. Kita tadinya tidak ada, tapi diadakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 100 tahun yang lalu kita tidak pernah ada di permukaan bumi ini, yakin 100 tahun yang akan datang kita pun tidak akan pernah ada lagi. Kita lahir ke dunia dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui asbab orang tua kita, khususnya ibu kita. Al-Khaliq wallah, Allah yang menciptakan. Al-Malik wallah, Allah yang memelihara. Allah tidak hanya menciptakan, tapi Allah memelihara setiap apa yang diciptakannya. Ar-Raziq Allah. Dan tidak hanya itu, Allah memberi rezeki kepada makhluk-makhluk yang diciptakan. Setiap hewan-hewan diberikan rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maha suci Allah yang tidak pernah melupakan aku. Sebuah ulat yang ada di 3 lapisan batu ketika dipukul oleh seorang nabi, sehingga Allah memberikan pelajaran iman bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sanggup memberikan rezeki kepada seekor ulat di dalam 3 lapisan batu. Masya Allah, Allah lah yang memberi rezeki. La ilaha illallah, selain Allah tidak bisa memberi rezeki. Kita tidak pernah berkehendak lahir ke dunia ini. Kita lahir atas kehendak Allah, maka kita hidup pun harus atas kehendak Allah. Inilah mengapa kita harus mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak membutuhkan kita, kita yang membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, memerintahkan, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah, ayat. Sungguh telah ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswatun hasanah, contoh terbaik. Ikutilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah, manusia terbaik. Ini perintah Allah. Mentaati Rasulullah adalah mentaati Allah. Mentaati perintah Allah. Kewajiban bagi seorang hamba Allah sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pun tidak bisa kita acuhkan. Ketaatan kepada Rasulullah adalah sebuah kewajiban. Menjalankan arah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sunnah-sunnah beliau adalah keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ulama katakan satu-satunya jalan, tidak ada jalan lain untuk mencapaikan kebahagiaan, kesuksesan, kejayaan dunia yang sementara dan akhirat selama-lamanya, hanya dengan mengikuti jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini telah dibuktikan oleh orang-orang terdahulu. Sehingga Allah mengatakan mereka yang terdahulu
dan pertama-tama masuk Islam di antara kalangan Muhajirin dan Ansar, dan mereka yang mengikutinya dengan baik, Allah ridho kepada mereka. Mereka ridho kepada Allah. Allah sediakan surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Dan inilah kemenangan yang besar. Setiap kita pasti menginginkan sebuah kemenangan. Mana ada manusia yang menginginkan kekalahan kecuali dia manusia bodoh. Setiap manusia pintar, setiap manusia normal dan berakal sehat pasti menginginkan sebuah kemenangan dalam kehidupannya. Kalau itu yang kita inginkan, maka ikutilah sesuatu perkara yang pasti yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala. Kemenangan yang besar adalah mengikuti mereka para sahabat. Karena para sahabat telah sukses mengikuti Rasulnya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Sehingga ketaatan kepada Rasul Allah menjadi satu yang mutlak harus kita lakukan. Wallahu a'lam. Rasulullah SAW juga memiliki wewenang serta hak untuk ditaati. Taat kepada Rasul adalah perintah tanpa syarat. Dan ini menunjukkan bahwa tidak ada perintah Rasul yang salah atau keliru. Tidak ada pula yang bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang berkaitan dengan taat kepada Allah Rasul dan pemimpin, ada beberapa hadis yang berkaitan dengan taat kepada Allah Rasul dan pemerintah. Berikut adalah hadis yang berkaitannya. Sebelum ke pengertian selanjutnya, mari kita pahami terlebih dahulu tentang pengertian Al-Quran. Pengertian Al-Quran didefinisikan sebagai wahyu Allah Subhanahu wa taala yang menjadi sesudah dan diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, ditulis dalam bentuk diriwayatkan secara mutawatir dan membacanya bernilai ibadah. Al-Quran berbahasa Arab dan tertulis pada mushaf mulai surat Al-Fatihah sampai An-Nas. Selain definisi ini, kalian dapat mencari informasi mengenai definisi Al-Quran menurut para ulama. Selanjutnya, posisi hadis terhadap Al-Quran. Yang pertama, pengertian hadis-hadis adalah sumber hukum. Yang kedua, setelah Al-Quran. Orang yang beriman kepada Al-Quran sebagai sumber hukum Islam juga harus percaya pada hadis sebagai sumber hukum Islam. Terdapat ragam kata yang hampir sama dengan hadis. Kata tersebut adalah sunnah, kabar, dan asar. Namun keempat kata ini memiliki perbedaan. Fungsi hadis secara garis besar terhadap 4 fungsi hadis terhadap Al-Quran sebagai berikut. Berikut 4 fungsi hadis terhadap Al-Quran. Nah, sampai di sini anak-anak penjelasan materi tentang Al-Quran surat An-Nisa ayat 59 dan Al-Quran surat An-Nahl ayat 64. Marilah kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.